Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Mai Srilena SPD MPD dan Ibu Hana Sylvia Iraki MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah penelitian pendidikan. Adapun judul yang akan dipresentasikan pada seminar proposal kali ini, yaitu peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan pendekatan Fault Clarification Technique atau VCT, model matriks kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Padang. Saya Meliandini dengan NIM 2112905 selaku moderator akan membimbing jalannya seminar proposal pada hari ini. Baiklah, dipersilakan kepada Saudari Ananda Ramadhani untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani, NIM 2112907. Akan mempresentasikan proposal saya dengan judul peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan pendekatan Value Clarification Technique atau disingkat dengan VCT, model metrik kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Padang. Yang dibimbing oleh Ibu Mai Srilena SPD MPD dan Ibu Hana Sylvia Iraki MPD. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama latar belakang masalah ada berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, yang kedua permasalahan pada siswa, yang ketiga pendekatan Value Clarification Technique atau disingkat dengan VCT, yang keempat VCT model metrik atau daftar dan keunggulan pembelajaran VCT. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan pembelajaran tematik untuk peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik di kelas 5 SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik untuk peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik di kelas 5 SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang ketiga, bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik di kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan penelitian. Yang pertama, rencana pembelajaran tematik untuk peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik di kelas 5 SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tematik untuk peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik di kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik di kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama yaitu bagi penulis, untuk memperkuat dan memantapkan pengetahuan dalam pembelajaran tematik melalui pendekatan VCT model metrik di kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Kota Padang.
Yang kedua, bagi guru, sebagai salah satu masukan dalam melaksanakan pembelajaran khususnya untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tematik dengan penerapan pendekatan VCT model metrik di kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang ketiga, bagi siswa, dalam menumbuhkan minat dan perhatian serta meningkatkan hasil belajar lebih efektif dan proses pembelajaran tematik mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Yang keempat, bagi kepala sekolah, untuk dijadikan dasar pembinaan kepada guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Setelah kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian teori dan kerangka teori. Kajian teori, yang pertama, hakikat hasil belajar. Ada pengertian hasil belajar dan jenis-jenis hasil belajar. Yang kedua, hakikat pembelajaran tematik. Yang pertama, pengertian pembelajaran tematik. Yang B, karakteristik pembelajaran tematik. C, kelebihan pembelajaran tematik. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran dan komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, hakikat pendekatan VCT. Ada pengertian pendekatan VCT, tujuan pendekatan VCT, keunggulan pendekatan VCT, kelemahan pendekatan VCT, dan cara mengatasi kelemahan VCT. Yang kelima, model-model pendekatan VCT. Yang keenam, pendekatan VCT model metrik. Yaitu yang pertama, pengertian VCT model metrik. Yang kedua, langkah-langkah VCT model metrik. Yang ketujuh, penilaian autentik. Yang pertama, pengertian penilaian autentik. Yang kedua, jenis-jenis penilaian autentik. Yang ketiga, tujuan penilaian autentik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Teman-teman bisa melihat kerangka berpikir dari hasil belajar tematik siswa kelas 5 SDN 01 Bandar Buat Kota Padang pada PowerPoint saya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Yang kedua, rancang penelitian. Yang ketiga, alur penelitian. Yang keempat, prosedur penelitian. Yang kelima, data dan sumber data. Yang keenam, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Tempat penelitian. Penelitian tindakan di kelas atau PTK ini akan dilaksanakan di kelas 5B 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang kedua, subjek penelitian. Guru dan siswa kelas 5B SDN 01 Bandar Buat Kota Padang dengan jumlah siswa 26 orang yang terdiri dari 14 perempuan dan 12 laki-laki. Selain itu, adapun yang terlibat dalam penelitian ini adalah penulis sebagai praktisi dan guru kelas sebagai observer. Yang ketiga, waktu dan lama penelitian. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan pada semester 2 tahun ajaran 2020 atau 2021 di kelas 5 SDN 01 Bandar Buat Kota Padang. Yang selanjutnya, rancangan penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang ketiga itu alur penelitian. Teman-teman bisa melihat alur penelitian tindakan kelas yang saya buat pada PPT saya. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengamatan. Yang keempat, refleksi. Data dan sumber data. Yang pertama, data penelitian.
Data penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, sumber data. Sumber data penelitian ini adalah proses kegiatan pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan VCT model metrik pada siswa kelas 5B SDN 01 Bandarbaru Kota Padang yang meliputi rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hasil pembelajaran, data diperoleh dari subjek terteliti yakni guru dan siswa kelas 5B SDN 01 Bandarbaru Kota Padang. F. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Penelitian tindakan kelas ini melalui beberapa cara, adapun cara-cara tersebut diuraikan sebagai mana? Yang pertama, dokumen analisis. Yang kedua, observasi, tes, dan non-tes. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang A, lembar penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang B, lembar observasi. C, lembar tes. D, lembar non-tes. Berikut analisis data. Baiklah, ini itu seminar proposal saya kembalikan kepada, terima kasih apabila ada yang salah, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kontributor 1. Kepada kontributor 1 dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sesudah saya lihat proposal yang Saudari Ananda tulis, bahwasanya untuk masukan dari saya itu untuk bagian yang pertama, bagian covernya, itu terlihat Saudari Ananda menulis tulisan NIM. Sesudah NIM itu ada titik 2, itu cukup sebenarnya bukan titik 2 ditulis, namun cukup titik saja. NIM titik baru angkanya. Kemudian pada cover itu tidak dibikin halamannya. Di sini Saudari Ananda menulis halaman 1 pada cover, namun itu tidak di mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kontributor 1. Kepada kontributor 1 dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada kesalahan teknis. Baik, saya Itza Gasyandesti sebagai kontributor 1. Nah, baiklah, saya akan memberikan kritik dan saran mengenai mengenai proposal yang sudah dibuat oleh Saudari Ananda Ramadhani. Yaitu yang untuk pertama, untuk latar belakang bagian kondisi ideal, mungkin cukup 3 paragraf saja untuk dibikin, mungkin bisa lebih disederhanakan lagi. Selanjutnya, latar belakang pada bagian kondisi sebenarnya hanya 2 paragraf, mungkin bisa ditambahkan lagi permasalahannya. Selanjutnya, pada paragraf kelima, pada latar belakang kondisi sebenarnya. Terdapat hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seharusnya dituliskan sumber rujukan, karena peneliti belum melakukan penelitian sendiri. Selanjutnya, masih pada latar belakang solusi. Pada paragraf 7, kalimat yang digunakan di awal tidak efektif, karena masih rumpang dan tidak jelas solusinya untuk apa. Mungkin sebaiknya salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan VCT misalnya. Selanjutnya untuk masalah sudah sesuai, tujuan penelitian sudah sesuai, manfaat sudah. Pada bab 2, pada kajian teori penelitian mungkin bisa menambahkan mengenai kelebihan dan kelemahan pendekatan VCT model matriks. Selanjutnya pada bagian proposal mungkin belum dibuatkan bagan untuk kerangka berpikirnya. Namun di PPT sudah dibuat oleh Saudari Ananda, mungkin bisa ditambahkan di bagian proposal juga untuk memudahkan.
Misalnya pada bab 3, pada settingan penelitian, subjudul, waktu dan lama penelitian. Penulis menyatakan penelitian akan dilakukan pada tahun 2020 sampai 2021, atau 2021. Sedangkan sekarang ini sudah tahun 2023. Harap memperhatikan lagi penulisannya. Mungkin bisa ditambahkan juga, yang terakhir bisa ditambahkan juga bentuk-bentuk instrumen penelitiannya seperti kisi-kisi atau sebagainya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kontributor 2. Kepada kontributor 2 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kesalahan tadi. Untuk masukan dari saya untuk Saudari Ananda Ramadhani, yang pertama itu untuk bagian cover, yang mana di sini Ananda membuat tanda titik 2 sesudah kata NIM, itu sebaiknya bukan titik 2 dibikin, namun dibikin titik. Jadi setelah NIM, titik baru bikin angka NIM-nya. Kemudian pada cover, itu terlihat bahwasanya Ananda membuat nomor halamannya. Namun pada cover itu tidak perlu dibikin halamannya. Kemudian untuk penulisan pada bagian berikutnya, itu pada pendahuluan, itu terlihat bahwasanya sub judul itu yang poin A-nya itu tidak sejajar dengan huruf P pada judul babnya. Itu sebaiknya disamaratakan sehingganya kanan dan kiri pun rapi dengan ukurannya. Kemudian pada bagian sebelumnya, pada poin A dengan poin B, pada latar belakang dan rumusan masalah, itu sebaiknya diberi jarak pembedanya. Jadi terlihat bahwa ini bagian A dan bawahnya baru bagian B atau tentang rumusan masalah. Karena sebagian besar, saya lihat dari awal sampai terakhir, itu poin-poin jarak atau bagian pertama dengan yang kedua itu tidak diberi jarak oleh Ananda, namun sebaiknya itu dijarakin gitu. Jadi terlihat bedanya bagian yang pertama, bagian yang kedua ataupun bagian yang ketiga. Kemudian untuk halaman 14 itu terlihat bahwasanya Ananda tidak membuat, maksudnya pada ini yang tentang hasil belajar yang terdiri dari 3 ranah itu. Sebaiknya itu dibikin poin angka 1, 2, dan 3 itu secara jelas. Namun di sini sepertinya berdempet-dempet gitu, tidak otomatis. Kemudian pada halaman berikutnya tentang poin pendekatan VCT model matriks, pada subjudul materinya itu mengenai pengertian VCT dan model matriks, itu Ananda membuat tulisannya miring. Namun itu tidak dimiringkan, cukup VCT-nya saja. Kemudian yang terakhir pada daftar rujukan, itu terlihat ada beberapa daftar rujukan, penulisan daftar rujukannya yang sedikit kurang. Misalnya seperti pada Basrowi dan Suwandi ini, sebaiknya setelah tanda titik itu diberi spasi dulu, baru masuk ke penulisan berikutnya. Dikasih spasi dulu, baru tahun 2008, kemudian titik, baru masuk ke judulnya. Baik, mungkin sekian masukan dari saya. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi seminar proposal dari Saudari Ananda Ramadhani. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.